Maaf, ketika kita mengamalkan TKN dengan tuntunan guru mursyid yang benar, sama dengan kita mengaplikasikan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa begitu? Iya, dalam TKN ada dzikir jahar, dzikir khofi. Dzikir jahar, dzikir khofi itu adalah diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh dzikir jahar diperintahkan. Wadhkur rabbuka fi nafsika tadarruan. Tuh itu perintah dzikir khofi. Dzikir jahar perintah Quran. Dzikir khofi perintah Al-Quran. Ketika kita dzikir jahar khofi berarti mengamalkan apa? Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Makanya pantas pangresa Abah menjadi wali yang agung, mendapatkan karomah yang luar biasa, mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi beliau wal amal, mengamalkan Al-Quran lewat diantaranya metode TKN. Dan faktanya sudah kita lihat. Bahkan bukan hanya pangresa Abah, banyak murid-murid pangresa Abah yang dengan istiqomah, yang turut terhadap tata caranya Abah, banyak pula mendapatkan limpahan karomah, diangkat makomnya menjadi makom tertinggi. Kenapa? Karena dengan benar mengamalkan apa tadi? Aqamus sholah, dirikanlah sholat. Cuman sholat tuh gampang diucapkan, susah dilaksanain. Jujur, pernah gak ninggalin sholat? Dari semenjak balik hingga sekarang pernah gak ninggalin sholat? Pernah gak kira-kira? Sedikit apa banyak? Alhamdulillah, sadar gitu maksudnya. Nah sekarang mah ayo, karena udah menjadi ikhwan, zikirnya pun dilaksanakannya setelah. Artinya Abah nyuruh juga sama kita. Cuman kan bahasanya begini, logikanya berkata apa? Zikir. Cuman zikirnya dilaksanakannya habis apa? Habis sholat. Kayak begini, Pak, maaf. Tolong ambilin kue di atas. Berarti kalau ingin naik ke atas harus pasang apa dulu? Tangga dulu. Nggak bisa harus begini. Tolong ya, pasangin tangga, ambil kue. Itu mah karena kecil. Abah ngomong zikir. Sholatnya nggak disebut, nggak usah diceritain lagi. Dan zikirnya pun habis. Berarti ikhwan harus ngejaga sholat. Paham? Sholat setingkat pikir. Nah, ada sholat thariqah, bagiannya kolbu, yaitu tadi khofi. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya sahun, lalai secara fikih. Yang pertama, lalai secara fikih adalah sholat itu harus tepat pada waktunya. Secara pikir lalai itu waktunya. Maka yang pertama belajar konsisten waktu. Setelah bagus waktunya masuk ke ranah tasawuf, ke ranah thariqat. Lalai di sini adalah kolbu, artinya waktunya harus tepat, praktek pikirnya harus bagus. Secara sholat thariqatnya pun kolbunya, hatinya harus ingat kepada Allah. Maksudnya khofi. Dan alhamdulillah setelah menjadi ikhwan kita ditalkin dzikir khofi, dan alhamdulillah menjadi hidup. Maka sholatnya ikhwan itu adalah syariat dan thariqat, dohir batin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana semua kabarnya? Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya, alhamdulillah. Tetapi murid pangresa Abah harus selalu bahagia, karena wajhun malihun. Kata Nabi, sifatan calon penghuni surga itu wajhun malihun, memiliki muka yang manis. Seperti yang di hadapan kita lihat pangresa Abah, mukanya selalu manis, muka yang selalu tersenyum menyikapi kehidupan dikala suka maupun duka. Punya duit senyum, enggak punya duit manyun, mama tetap. Ya Allah, Masya Allah.
Setiap kita yang hidup di alam dunia ini memiliki keinginan yang sama. Sering ini saya sampaikan agar menjadikan suatu prinsip dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari manakala kita ingin menjadi manusia yang beruntung. Ketika kita dihadapkan dengan dua pertanyaan, ingin untung, ingin buntung, pasti jawabannya ingin untung. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi ini maaf ya, gayanya agak beda dikit, enjoy aja, enjoy. Yang pertama, kunci keberuntungan itu innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang istiqomah membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Maksudnya kunci keberuntungan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, dan kita umatnya baginda Rasulullah. Kalaulah bukan kita umat baginda Rasulullah yang mau membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, kemudian siapa lagi? Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya Masya Allah, guru agung mengajarkan pada kita, lihat dalam manakib diadakan pembacaan Al-Quran, isyarat bahwa kita ikhwan jangan mentang-mentang udah torikot kagak mau baca Quran gitu. Gitu, lihat. Makanya lihat, baca Quran minimal seayat adalah salah satu rangkaian di dalam manakib. Kira-kira kalau manakib kita nih versi Suralaya, ajaran Abah, kalau nggak ada baca Quran kira-kira rukunnya gugur ya kira-kira. Kan gitu kita, bener? Beda. Tapi tanpa bermaksud menyalahkan, mengoreksi yang lain. Kalau di dalam yang lain manakib ya manakib saja gitu kan. Bagus. Tapi di Suralaya bukan tok manakib, tapi sebelum manakib ada, harus dibaca Al-Quran walaupun satu ayat. Kenapa? Abah mengajarkan pada kita sesuai dengan Al-Quran. Kalau ingin untung jangan lupakan Al-Quran gitu, walaupun satu ayat. Cuman alhamdulillah tadi Quran mulu, di manakib yang dibaca Quran mulu. Alhamdulillah, makom doa, baca Fatihah Quran mulu. Jadi tidak terlepas kegiatan ini adalah daripada Al-Quran. Betul apa betul? Iya apa iya? Cuman maaf, Imam Sofyan Tsauri pernah ditanya, wahai imam, apa yang dimaksud merasa senang bersama dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan merasa senang, merasa bahagia, kebersamaan dengan Allah? Seseorang yang merasa senang bersama dengan Allah itu buktinya bagaimana? Kata Imam Sofyan Tsauri, buktinya 3. Seseorang yang mengaku cinta pada Allah, seseorang yang kolbunya selalu ingat pada Allah, seseorang yang usul kepada Allah, seseorang yang merasa kebersamaan dengan Allah, merasa bahagia kebersamaan dengan Allah. Di antaranya kata Imam Sofyan Tsauri ada 3. Ada berapa? Ayat 3. Ada 3 katanya. Yang pertama, dia mencintai makhluk bukan karena fisiknya. Awas, mencintai makhluk bukan karena fisiknya. Ya kan, kalau kakanda saya nih Ustadz Danu mencintai perempuan tuh karena kecantikannya nih ya. Ada jahe cantik baru wik. Kalau kagak cantik nggak mau duduk. Nggak canda gitu. Nah, lagi sedikit ya kayak gini. Seseorang yang kolbunya tersambung dengan Allah, yang kecintaannya mantap kepada Allah, yang sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, merasa bahagia dekat dengan Allah, maka dia mencintai makhluk bukan dilihat daripada casingnya, tapi mencintainya karena Allah Subhanahu. Yang cantik ia cintai, yang kurang cantik ia cintai, yang tinggi ia cintai, yang pendek ia sayangi, yang gendut ia yang kurus. Jadi mencintai manusia itu karena Allah, bukan karena patokan fisiknya. Yang kaya ia cintai, yang miskin ia cintai, enggak dipilih-pilih. Lihat guru mursyid kita,
Sewaktu ada di alam dunia, semua tamu yang kaya diterima, disayangi. Datang yang miskin diterima, disayangi. Maaf, datang orang soleh diterima, disayangi. Bahkan maaf, datang orang toleh pun diterima, disayangi. Abah, saya orang yang gak bener. Abah, saya demaksiat. Enggak apa. Ayo belajar dikir sama Abah. Dirangkul cinta karena Allah Subhanahu. Beda kadang-kadang kita mah mencintai seorang itu kita mah karena casing. Ya, karena cantiknya, karena gantengnya, karena kayaknya. Karena apa? Karena kedudukannya. Udah mah jelek, kurus, hitam, miskin, tengik. Agak mau kadang-kadang kita. Masya Allah, itu satu. Nah, makanya kita sesama ikhwan, kita harus mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan, harta itu hanya pelengkap kehidupan. Kita semuanya sama. Ini adalah ikhwan, muridnya Pangerusa Abah. Maka mudah-mudahan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang sudah usul ilohatnya dekat dengan Allah, merasa bahagia kebersamaan dengan Allah itu adalah yang kedua, dia mencintai Al-Quran itu bukan dilihat daripada bagus tidaknya alunan baca Al-Quran. Dia merasakan nikmat mendengarkan lantunan Quran itu bukan karena masalah suara yang membacanya. Yang bacanya pakai kiroat kayak tadi, nikmat. Walaupun nggak pakai kiroat, bacanya datar, Bismillah. Dia merasa nikmat mendengar bacaan itu. Kenapa? Karena tidak terjebak dengan nada. Yang dia tuju adalah Allahnya. Itu sama-sama kalamullah. Nikmat saja mendengarkan bacaan Quran itu. Makanya orang yang hatinya udah dekat dengan Allah ketika mendengarkan Quran, baik seorang qori yang bacanya tetap dia mendengarkan dengan khusyuk maupun bacaan biasa, tetap kadang kita mah pilih-pilih ngedengerin bacaan Quran. Kalau yang qorinya Ustaz Danu kartu qori Allah gitu. Kalau yang giliran qorinya Bismillah, apa suaranya begitu? Betul apa tuh? Iya Pak ya. Makanya kita mah nih dalam manakib, dalam ikhwan nih petugasnya, baik yang tugas qori ahli qori maupun bukan, yang penting dibacakan ayat Quran, kolbu sambungkan dengan Allah, kopinya hidupkan, dengarkan, bukan masalah nadanya, itu sama-sama Allahnya, kecintaan kepada Allah. Syukur-syukur hati tersambung yang bacanya bagus kayak tadi gitu. Cuman kan kadang-kadang jangan pilih-pilih gitu. Gitu mah. Kadang-kadang begitu ya. Betul. Betul gak? Kadang-kadang kita mah kan kecintaan nikmat mendengar Quran itu karena terjebak dengan nada. Ya bagus sih tahap awal. Cuman bagi orang yang sudah mahabbah kepada Allah, wah, baik yang mendengarkan bacaan yang bagus tetap, baik pendengaran bacaan biasa pun tetap aja. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan orang yang memiliki keimanan yang sempurna itu wajilat kulubuhum, mendengarkan ayat Quran itu gemetar hatinya itu hobinya langsung. Itu kita mah gitu. Kalau bahasa kita dia bukan gemetar di situ, bukan berarti aduh balik ke kesurupan, bukan begitu. Maksudnya ketika mendengar ayat Quran itu langsung channelnya ke hobinya gitu langsung. Makanya kalau ikhwan TKN mendengarkan ayat Al-Quran itu nunduk, itu bukan tidur, hobinya makin kenceng gitu. Ini makanya tadi ketika Pak Ustaz Danu baca Quran semuanya begini, wajilat kulubuhum, itu gemetar, itu hobinya kenceng, saking kencengnya itu hobinya bergejolak di dalam kolbunya sampai bunyi sampai bunyi. Masya Allah. Aduh, itulah. Yang ketiga, kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang hatinya tersambung dengan Allah, merasa nikmat kebersamaan dengan Allah ketika ia mendengarkan ceramah, mendengarkan khidmat ilmiah, mendengarkan nasihat, wala bilisanin fasihin, tidak terfokus kepada orang yang pandai ngobrol saja dan tidak terfokus kepada siapa yang ngobrolnya, yang diambil intisarinya. Terlepas yang menyampaikannya wakil takin bukan wakil takin, pengurus bukan pengurus, yang namanya nasihat, orang yang udah dekat hati dengan Allah mau ngedengerin. Yang penting intisarinya apa, nasihatnya apa, baik ambil, kalau baik ya wawasan saja. Cuman terkadang kita masih terjebak
Belum kadang-kadang masih terjebak suka pilih-pilih. Betul gak? Suka ada kadang-kadang pilih-pilih. Kalau giliran punya yang ini baru yang ini. Nah, orang yang udah dekat enggak begitu katanya. Kata Imam Sufyan Tsauri, nikmat saja mendengarkan nasihat itu. Baik datangnya dari siapa saja gitu. Nah, makanya kita nih hati yang tersambung dengan Allah dalam khidmat ilmiah, siapapun yang memberikan khidmat ilmiahnya, baik wakil talqin, bukan wakil talqin, baik pengurus, bukan pengurus, petugas yang ditunjuk, yang diberikan kehormatan, dengerin, nikmatin sambil kopi, nikmatin, sedap. Nah, ini orang yang sudah merasa senang kebersamaan dengan Allah. Cuman kira-kira kita udah nyampe tingkatan itu belum? Kita kan masih terjebak tadi, cinta pada manusia terjebak dengan casing, dekat dengan manusia masih terjebak dengan casing. Kalau banyak duitnya deketin, pengaruh deketin, ya. Kalau nggak punya posisi ya males, kan gitu ya. Itu manusiawi. Cuman ini mah Imam Sufyan Tsauri berbicara orang yang hatinya sudah usul ilallah, tersambung dengan Allah, merasa bahagia dekat dengan Allah, mencintai manusia, tidak terjebak dengan casing, dan merasa nikmat mendengarkan Al-Quran, tidak terjebak dengan nada-nadanya. Dan yang ketiga, mendengarkan dalam menerima nasihat, tidak terjebak dalam kepeyuan berbicara, tidak terjebak siapa yang berbicaranya, selagi maslahat manfaat dia dengarkan, dia ambil hikmahnya. Insya kata siapa? Kata Imam Sufyan Tsauri. Masya Allah. Makanya alhamdulillah nih di sini, Masya Allah, kita semuanya kompak, mudah-mudahan kita diberikan kelazatan, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai mana tadi Pak Ustaz? Satu adalah membaca Al-Quran. Dan kita pun wajib mendidik anak-anak kita yaitu dengan Al-Quran. Kata Nabi, satu, memberikan nama yang baik. Dua, yaitu memberikan pelajaran Al-Quran. Maka oleh karenanya walaupun kita udah menjadi ikhwan, maksudnya kita jangan malu belajar Al-Quran. Karena sekarang ulama tiga. Kalau Al-Quran ingin menjadi syafaat bagi kita, syaratnya tiga. Satu, bitahsinil kiroati. Membaca Al-Quran harus dengan sebaik-baiknya bacaan, harus mau belajar ilmu tajwid. Makanya kita belajar ilmu tajwid. Bagusnya mah tiap malam tuh satu ayat dibaca dengan yang bisa belajar. Jangan gengsi, hukum nun mati dan jangan gengsi. Jangan begini. Oh, saya udah bukan kelas, udah torikot, udah bukan. Jangan begitu, awas. Jangan begitu. Belajar lagi. Yang bisa, yang belum bisa minimal satu ayat baca banyak. Kakanda para asatidz juga yang ahli berikan kelebihan di bidang tajwidnya. Karena manusia ini diberikan keahlian beda. Ada manusia diberikan keahlian di bidang tajwidnya, ada manusia diberikan kelebihan di bidang tafsirnya, ada manusia diberikan kelebihan di bidang fikihnya, beda-beda. Nah, belajar ilmu tajwid. Kenapa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tertil, maksudnya dengan menggunakan ilmu tajwidnya. Ayat setelah bagus bacaannya, maka wal amali, Al-Quran itu harus diamalkan. Pertama bacanya dulu. Baca. Kira-kira suka baca Quran nggak? Suka baca Quran Pak? Setahun berapa kali tamat? Setahun berapa kali tamat? Hah? Gitu. Minimal satu. Setahun itu tuh kata minimal satu kali, tambahannya di samping jahar, hobi, khotaman. Nah, selebihnya kita sempetin tuh baca Quran. Walaupun satu hari satu ayat kita sempetin baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran memberikan syafaat kepada kita semuanya. Makanya bacalah Al-Quran sebelum dibacakan Al-Quran. Persoalannya, mending baca Quran, mending dibacain Quran. Hah? Mending baca Quran, mending dibacakan Quran.
Baca Quran ya, walaupun satu ayat. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat Utsman bin Affan pernah sholat khotam Quran. Sholat khotam Quran. Kita pernah gak sholat khotam Quran? Pernah. Kulhu 3 kali. Nah, benar. Karena di dalam Syarah Fathul Qorib dalam Bajuri dijelaskan, membaca Al-Kafirun 1 kali pahalanya, bukan keutamaannya, seolah-olah membaca 1/4 Al-Quran. Membaca Kulhu 1 kali keutamaannya seolah-olah membaca 1/3 Al-Quran. Makanya kenapa Ustaz Danu ngimamina kuliah Kulhu bukan berarti Al-Quran kagak hafal, karena keutamaannya luar biasa. Nah, artinya begitu. Artinya bukan berarti guru-guru kita kagak hafal Quran gitu. Kenapa kuliah Kulhu? Karena keutamaannya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi baca kuliah itu sama dengan apa? 1/4 Kulhu 1 kali seperti. Berarti kalau Kulhu 3 kali, alhamdulillah. Apalagi dalam lidapil bala ya. Lidapil bala kan? Dibaca ya. Berapa surat tuh? Apa aja lidapil bala suratnya? Al-Kautsar 17, Kulhu 5. Tuh, khotam bener ya. Kulhu 5, Al-Falaq tuh anak satu. Masya Allah. Makanya murid Abah mah ini khotam Quran semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khotam. Padilahnya gitu. Padilahnya. Jadi walaupun lafadznya tidak khotam, tetapi padilahnya insya Allah mendekati khotam. Inilah kita berkanya ngikut wali agung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap kita baca insya Allah. Wal amali 2, Quran itu amalkan. Bagaimana biar bisa mengamalkan Al-Quran? Harus tahu artinya. Maka tadi baca seayat, pelajari tajwidnya, artikan, belajar artinya. Atau ayat bagaimana? Biar apa? Wal amali, biar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari. Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dan berbicara TKN ini adalah perwujudan daripada Al-Quran. Pengamalan daripada Al-Quran. Maaf, ketika kita mengamalkan TKN dengan tuntunan guru mursyid yang benar, sama dengan kita mengaplikasikan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa begitu? Iya, dalam TKN ada dzikir jahar, dzikir khofi. Dzikir jahar, dzikir khofi itu adalah diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh dzikir jahar diperintahkan. Wadhkur rabbuka fi nafsika tadarruan. Tuh itu perintah dzikir khofi. Dzikir jahar perintah Quran. Dzikir khofi perintah Al-Quran. Ketika kita dzikir jahar khofi berarti mengamalkan apa? Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Makanya pantas pangresa Abah menjadi wali yang agung, mendapatkan karomah yang luar biasa, mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi beliau wal amal, mengamalkan Al-Quran lewat diantaranya metode TKN. Dan faktanya sudah kita lihat. Bahkan bukan hanya pangresa Abah, banyak murid-murid pangresa Abah yang dengan istiqomah, yang turut terhadap tata caranya Abah, banyak pula mendapatkan limpahan karomah, diangkat makomnya menjadi makom tertinggi. Kenapa? Karena dengan benar mengamalkan apa tadi? Gitu. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur gak? Bersyukur jadi murid Abah? Bersyukur jadi ikhwan TKN? Makanya punya duit, enggak punya duit, walau punya duit, alhamdulillah. Punya duit, kita zikir. Enggak punya duit, alhamdulillah. Walaupun enggak punya duit, kita zikir. Begitu. Kaya zikir, kagak kaya zikir. Gitu. Nah, itu orangnya beruntung begitu. Berarti yang kita beruntungnya punya apanya? Zikirnya. Miskin zikir, kagak miskin. Nah, berarti beruntung tuh. Pasti punya apa? Zikirnya itu. Maka kata Sayyidina Ali,
Cukup nikmat di alam dunia itu al-Islam. Adalah nikmat diberikan nikmat Islam. Di antaranya di dalami Islam itu kan di antara itu tadi zikir. Karena kalau bukan Islam ya tidak zikir. Alhamdulillah. Makanya Bu, punya duit nggak punya duit apa tadi? Senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wal amali. Untuk mengamalkan Quran perlu tahu makna Quran, mengetahui makna Quran, pendekatan ilmu tafsir. Maaf, kita jangan salah belajar mengkaji Quran, jangan salah menitipkan anak kepada pengkajian Quran. Maaf, kenapa? Quran itu bagaikan pisau. Pisau itu pakai motong leher ayam bagus, tapi kalau pakai motong leher manusia bagus ya? Bagus ya kira-kira? Zalim, betul apa betul? Quran ini tergantung siapa yang membaca, siapa yang memahaminya. Tergantung itu. Makanya Quran bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau benar belajar pada orang yang benar. Tapi Quran, maaf, bisa menjadi adabul lil alamin, artinya kegoncangan, keresahan di alam dunia. Makanya dulu di zaman Sayyidina Ali ada yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang hafidul Quran, orang yang hafal Quran, baca Qurannya bagus, tapi salah menafsirkan Quran. Bermodalkan hafalan Quran, baca Quran yang bagus, dia mengkafir-kafirkan Sayyidina Ali, dia memurtadkan Sayyidina Ali, bahkan dia membunuh, menusuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mati dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang hafidul Quran, tapi salah dalam memahami Al-Quran. Nah, oleh karenanya itu adalah merupakan jas merah, itu sejarah bagi kita. Maka ketika kita, keluarga kita ingin mempelajari Al-Quran, maka belajarlah tafsir Al-Quran pada guru yang tepat, pada orang yang tepat. Makanya lihat dalam Nakim tadi digambarkan. Satu, ada qori'il Quran lewat qori. Yang kedua, ada tafsir Quran disebut iktibas, membahasakan Al-Quran dengan bahasa kita, dijelaskan yang disebut dengan tanbih. Tanbih itu bahasa Quran, cuman dibahasakan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Disebut dalam tata bahasa Arab adalah iktibas, membahasakan bahasa Quran dengan bahasa kita agar mudah dipahami. Kan enak coba bahasa Quran dibahasakan dengan orang-orang yang ahli tafsir. Abah sepuh coba dengerin tanbih, enak gak? Sejuk gitu, sejuk, enak, adem gitu, adem. Ini. Maka oleh karenanya kita jangan salah mempelajari apa tadi? Al-Quran. Makanya kita bersyukur menjadi ikhwan. Masya Allah, di kalangan ikhwan murid Abah banyak yang ahli-ahli tafsir. Tapi tidak menafikan yang bertafsir dengan siapa saya. Tapi harus benar. Khawatir. Maaf. Orang sama-sama belajar Al-Quran. Dia belajar Quran. Tapi yang satu dengan hasil belajar Quran itu adalah mau mengamalkan thariqah, mahabbah pada thariqah, dia nggak baca Quran, dia main Al-Quran, tapi kenapa hasilnya benci thariqah, menyalahkan thariqah, padahal sama-sama apa? Baca Quran, sama-sama apa? Mengkaji Nah, makanya disinilah kata saya maksudnya ada tanpa menyalahkan, jangan salah tadi memahami apa tadi? Jangan salah belajar apa tadi? Al-Quran, terutama anak-anak kita. Kenapa saya sampaikan di sini dalam kota, luar kota, ketika ceramah-ceramah? Kenapa? Karena banyak laporan pesantren-pesantren besar, terutama di wilayah kami pun sudah mulai, wilayah Sukabumi, ulama-ulama besar yang tadinya memang program kitab kuning udah ada semuanya. Maaf ya, anaknya ingin salah satu yang mahir dalam Quran, dia dimasukkanlah ke parkur, bagus dia hafalannya, tapi begitu pulang jadi nyalahin orang tua. Jadi kafirin orang tua. Nah, ini kan menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Ini sudah mulai. Nah, makanya jangan sampai kejadian. Kalau beda amalia nggak jadi masalah. Ya, beda amalan nggak jadi masalah. Yang persoalannya adalah mengkafirkan itu, bahkan sampai menghalalkan Nah, itu ya yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita kecolongan ya. Mudah-mudahan kita berkah karomah Abah, diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal ikhlas.
bagus bacaannya, tahu maknanya, diamalkan. Pengamalannya itu harus ikhlas. Pengen bagus bacaan Quran, pendekatannya ilmu tajwid. Ingin tahu mana Quran yang benar, pendekatannya ilmu tafsir. Ingin bisa ikhlas, pendekatannya ilmu tasawuf. Maka mimpi kita bisa pengen ikhlas kalau tidak mau belajar ilmu tasawuf. Ikhlas itu nggak ujug-ujug datang, harus dipelajari, harus diperjuangkan. Dengan apa tadi? Ilmunya tasawuf, perjalanannya disebut torikot. Nah, kita masuk torikot itu deh, ilahi anta maksudi, belajar betul ya? Betul ya? Zikirnya zikir, ayo ngucap, zikirnya zikir ikhlas, zikirnya zikir ikhlas, selawatnya selawat ikhlas, baca Qurannya baca Quran ikhlas, sedekahnya sedekah ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Maaf, dah dulu juga sebelum takian kita pun dikir mah udah dikir, cuman dikirnya bukan dikir ikhlas, bukan dikir ikhlas tingkat khulus gitu. Dikir ikhlasnya tingkatnya pengen apa tadi? Pengen pahala, takut neraka. Baru baca yasin 3 kali pengennya kaya gitu. Jadi Allahnya nomor 2 gitu. Betul gak? Betul gak? Udah dulu juga manakib, kita manakib. Cuman tujuannya apa? Bukan khidmah. Tujuannya apa? Pengen ini, tidak salah, itu tidak salah, tapi ditingkatkan. Bagaimana? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka masuklah kita TKN, maka ditingkatkan level niatnya. Yang tadinya berburu pahala, yang tadinya takut neraka, sekarang robah naik, ingin ridho Allah saja. Karena surga neraka milik Allah. Kalau sudah pada Allah mah otomatis dipersilahkan kemana? Dipersilahkan kemana? Ke surga. Walaupun masuk neraka nggak bakal berasa panas karena ada ridhonya Allah. Sebagaimana Rasulullah waktu Mi'raj dia masuk neraka kagak kepanasan. Kenapa? Karena ada ridhonya Allah gitu. Insya makanya ilahi anta maksudi waridho kamat lubi aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka kita menjadi ikhwan TK ini ingin belajar ibadah apa tadi? Ingin belajar ibadah apa? Ibadah ikhlas. Tapi itu proses gitu, proses. Yang kedua, wa aqamus shalah. Kunci keberuntungan itu adalah mendirikan salat. Mendirikan salat itu kata Syekh An-Nawawi, ayutimuna shalawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayat. Yang disebut mendirikan sholat itu adalah menyempurnakan syarat rukun dengan tingkah-tingkahnya sholat. Artinya berarti mendirikan sholat ini harus dengan ilmunya, jangan asal melaksanakan sholat. Maka di sini penting, satu, untuk sholat yang benar perlu dengan pendekatan ilmu fikih. Makanya walaupun kita udah ikhwan, udah torikot, tetap harus belajar ilmu apa tadi? Jangan begini, enggak, saya udah nggak pikir, saya udah torikot, udah nggak level pikir, jangan begitu, nggak begitu, saudara ya, nggak begitu, saudara ya, semuanya keilmuannya luar biasa, dikaji semuanya, ada pesantrennya, ada sekolahnya, ada semuanya, ilmiah, apa tuh mungkin ilmu amalia, amal ilmiah tuh luar biasa, makanya beda. Cuman kan banyak juga, maaf, banyak orang sebagian banyak orang berbicara langit, berbicara lahut, tetapi syariat tidak berjalan. Maaf, saya banyak melihat, banyak menyaksikan orang berbicara tarekat, orang berbicara makrifat, orang berbicara hakikat, tetapi meninggalkan syariat. Orang berbicara zikir dekat dengan Allah, tetapi apa tadi? Sholatnya tidak. Yang penting karenanya aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya kalau udah ingat Allah ngapain sholat lagi? Udah ingat sama Allah. Jadi cukup aja begitu adzan mengheningkan cipta, ingat Allah. Tuh banyak. Ya kagaknya begitu. Kita nggak seperti itu. Wa aqamus sholata, dirikan sholat syariat pun. Ilmunya, ilmu fikih, bahkan Masya Allah sholat syariat yang dicodokhiriahnya aja, yang ditampakkan, didokirkan oleh guru mursyid luar biasa. Yang 5 waktunya, yang sunahnya, semuanya Masya. Betul gak?
Betul nggak? Mam, suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Masya Allah. Habis sholat isya, qobla isya. Amalia guru mursyid lihat. Qobla isya, isya, ba'diyah, isya. Habis ba'diyah isya, lidah fil bala, lidah fil bala, zikir, lidah fil bala, khataman. Udah begitu jam 9 sholat mutlak dulu, mutlak. Terus istikharah, hajat, tidur, malam bangun. Tadi bangun guru mursyid malam bangun. Sama kita pun muridnya bangun malam. Cuman beda kalau guru mursyid sholat, kalau kita itu apa namanya? Bangun malam. Malam sholat apa lagi? Tahajud, syukur wudu. Kalau di masjid tahiyatul masjid, tahajud, tobat, tahajud, hajat, tasbih, witir, zikir, khotaman. Washo sampai subuh. Subuh Allahu Akbar, langsung sunat subuh kerek. Sunat subuh, lidah pil bala. Langsung lagi apa? Subuh. Zikir, khotaman, nunggu waktu isyraq, masuk isyraq, istikharah, istikharah, masuk duha, sholat duha, sholat apa lagi? Kifaratul baul. Coba bayangin sebelum masuk TKN kita kagak ngerti ada sholat kifaratul baul, kagak ngerti kita. Jujur gak? Dulu tahu gak tahu kita sholat kifaratul baul. Padahal dalam hadis banyak orang yang mendapatkan adab kubur itu gara-gara kurang kifaratul baul. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW melewati pekuburan, tiba-tiba Rasul terhenti menangis. Beda kalau kita ngeliatin kuburan terhenti nangis itu, kita mah karena apa? Karena takut. Banyak utang bisa jadi banyak utang bisa jadi. Dia nangis, berdoa pada Allah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena mataku kasap, pendengarku kasap. Aku melihat penduduk kubur ini sedang mendapatkan azab kubur. Emangnya gara-gara apa? Di antaranya tadi ceboknya kurang benar. Makanya kalau bangun malam bangun istinja kencing bagus Bu, tapi habis kencing jangan tidur. Cebok dulu. Cebok dulu. Bahasa Arabnya istinja. Maka dalam Safinah diatur, dalam kitab kita ada babul istinja, bab cebok diatur. Tapi banyak orang ceboknya kagak beres gitu. Nah makanya khawatir dalam cebok kita kagak beres, maka ada kifarat. Sholat kifaratil baul, biar kita selamat daripada siksa kubur. Setelah jadi ikhwan tahu, sholat kifaratul baul. Pernah gak kira-kira? Pernah gak? Kalau pipis pernah gak? Pipis pernah? Cebok pernah? Sholat kifarat pipisnya pernah tidak? Nah itu kifaratul baul maksudnya gitu. Kifaratul baul, masya luar biasa. Makanya kenapa guru mursyid mengamalkan itu? Karena mencontoh Rasulullah. Sehingga diriwayatkan Rasulullah itu karena saking rajinnya sholat, saking semangatnya sholat, hingga kakinya bengkak. Itu Rasul. Ada gak ikhwan yang kakinya bengkak gara-gara kebanyakan sholat gitu? Hah? Karena asam urat. Iya, empon-empon solusinya empon-empon. Kalau udah masuk rada asam urat, maka ada solusi, Didi. Ada solusi. Apa solusinya? Empon. 10%. Sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan utusan Allah, engkau Nabi Allah, engkau kekasih Allah, surga merindukanmu, ridho Allah telah engkau dapatkan, engkau dijamin masuk surga. Ngapain bela-belain sholat sunnah sebanyak itu? Ngapain bela-belain bangun malam sholat sunnah sebanyak itu hingga kakimu bengkak? Apa jawaban Rasul? Afala akun abdan syakura. Hei sahabat, apakah tidak boleh aku menjadi manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah? Jadi Rasul merasa nikmat dalam sholat karena sholatnya diniatkan tasyakur binikmah, syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir sholat kalau ingin bahasa nikmat gitu kan, jangan niat nagih kepada Allahnya. Niatnya syukur nikmat. Betapa banyak kebayang kenikmatan Allah. Ketika syukur nikmat, diniatin saja syukur ibadah itu atas kenikmatan Allah, baru akan berasa nikmat.
Aqamus sholah, dirikanlah sholat. Cuman sholat tuh gampang diucapkan, susah dilaksanain. Jujur, pernah gak ninggalin sholat? Dari semenjak balik hingga sekarang pernah gak ninggalin sholat? Pernah gak kira-kira? Sedikit apa banyak? Alhamdulillah, sadar gitu maksudnya. Nah sekarang mah ayo, karena udah menjadi ikhwan, zikirnya pun dilaksanakannya setelah sholat. Artinya abah nyuruh juga sama kita. Cuman kan bahasanya begini, logikanya berkata apa? Zikir. Cuman zikirnya dilaksanakannya habis apa? Habis sholat. Kayak begini, Pak, maaf. Tolong, ambilin kue di atas. Berarti kalau ingin naik ke atas harus pasang apa dulu? Tangga dulu. Nggak bisa harus begini. Tolong ya, pasangin tangga, ambil kue. Itu mah karena kecil. Abah ngomong zikir, sholatnya nggak disebut, nggak usah diceritain lagi, dan zikirnya pun habis. Berarti ikhwan harus ngejaga sholat. Paham? Sholat setingkat pikir. Nah, ada sholat thoriqoh, bagiannya kolbu, yaitu tadi khofi. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Babil musannal ladina hum ang sholatim sahun, yang sholatnya sahun, lalai secara fikih. Yang pertama, lalai secara fikih adalah sholat itu harus tepat pada waktunya. Jangan entar. Kalau kita mah kan nanggung ya. Oh, bentar di jana. Pas nggak gitu ngeliat jam lagi ya. Ini ya. Nah, udah dohor belum? Secara fikih lalai itu waktunya. Maka yang pertama belajar konsisten waktu. Setelah bagus waktunya masuk ke ranah tasawuf, ranah thariqat, lalai di sini adalah kolbu, artinya waktunya harus tepat, praktek fikihnya harus bagus, secara sholat thariqatnya pun kolbunya, hatinya harus ingat kepada Allah. Maksudnya khofi, dan alhamdulillah setelah menjadi ikhwan kita ditalkin dikir khofi, dan alhamdulillah menjadi hidup. Maka sholatnya ikhwan itu adalah syariat dan thariqat, dohir batin. Kalau dulu mah kita, maaf dulu sebelum jadi ikhwan, kita baru sholat dohir. Hatinya kemana? Kemana mah? Allahu Akbar, ingat duit nyelip di baju. Bener gak? Tapi sekarang mulai, masya alhamdulillahirobbilalamin. Aqamus sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan tabur. Kunci keberuntungan itu adalah infak di jalan Allah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Bahwasannya ingat, dalam menjadi ikhwan pun kita tetap berikhtiar itu wajib. Mencari rezeki yang halal itu adalah wajib. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Kejar kebahagiaan di negeri akhirat dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Jangan melupakan nasib kita di alam dunia. Maka amalia TKN tidak menghambat bekerja. Betul apa betul? Iya gak? Zikir boleh dilaksanakan di mana saja, bener gak? Enggak begini, zikir TKN misalkan ini mah harus dilaksanainya khusus tempatnya di mana? Di atas gunung misalkan. Nggak boleh selain daripada itulah. Kalau begitu kok susah kerjanya gimana? Benar gak? Tapi kalaupun ada yang begitu tidak salah, silakan masih berjalan. Tapi kita tekan sudah tidak seperti itu. Tapi silakan zikir diamalin di perusahaan boleh, di masjid, di rumah boleh, kita enak. Artinya apa? Tidak mengganggu apa tadi? Yang ngajar tetap ngajar, yang kerja tetap kerja. Bahkan kalau sibuk minimal berapa? 3 kali. Nanti dikodok pada waktu apa? Paduluan. Enak. Alhamdulillah. Tapi ingat, setelah kita bekerja keras mencari rezeki yang halal, setelah dapat duit. Jangan lupa. Wa mimma razaqnahum fikun, sebahagian diinfakkan. Bisa lewat kegiatan manakib atau lewat sosial umum. Dan masya Allah kan ini ada yayasan apa? Yayasan Putra Nusa ini kan sosial. Masya Allah, ini pengamalan daripada
Quran wa anfaku mimma rozaqnahum sirau wa alaniyatai yarjuna tijarotalang tabur. Orang yang tadi mengamalkan Quran, sholat 5 waktu, mau infak, membantu orang lain, mau sosial, mau berbuat baik, yarjuna tijarotalang tabur, bagaikan pengusaha yang menghendaki tiada merugi dalam usahanya, artinya dijamin pasti akan menjadi manusia yang untung dunia dan untung akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf.